suatu poin A dan B. Sebelum memulai pelajaran yang hari ini, ya sebelumnya Ibu ingin melakukan dulu persepsi nih, ya, atau meninjau kembali pelajaran minggu lalu. Nah, kira-kira kalian masih ingat tidak ya tentang beberapa fungsi Pancasila? Ya? Yang pertama apa sih fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Coba siapa yang bisa? Pancasila dijadikan dasar negara dalam Baik, terima kasih, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu ya. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Oke, terima kasih ya. Kemudian yang kedua, ya apa sih fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup? Angkat tangan siapa yang bisa? Ayo, Pancasila dijadikan pedoman hidup. Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup. Pinter ya. Nah, itu tepuk tangan dulu ya. Jadi, ya coba baca nih Bu. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Oke. Kemudian ada kompetensi dasar yang pembelajaran ada 3 ya. Ada aspek afektif, kognitif dan psikomotorik ya. Kemudian model pembelajaran PBL yaitu problem based learning ya, di mana nanti kamu akan duduk secara berkelompok ya. Kemudian nanti diskusi antar kelompok, kemudian mencari informasi apa sih masalah yang terjadi dengan video tadi, kemudian dari materi atau pelajaran pada hari ini yaitu pertama nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup ya. Ada 5 sila dalam Pancasila. Yang pertama sila ketuhanan yang maha esa. Sila yang kedua sila yang ketiga sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, fokus kita adalah apa sih? Makna yang terdapat pada masing-masing sila dalam Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, apa nilai atau maknanya? Yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Ya, apa contoh dalam kehidupan sehari-hari? beribadah pada Tuhan. Ya, pintar, beribadah kepada Tuhan. Kemudian apa lagi contohnya dalam kehidupan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, ini kira-kira gambar apakah ini? Yang pintar coba satu orang. Siapa namanya, Nak? Fitri. Kira-kira ini gambar apakah ini? Oh, ini adalah gambar sebuah lilin. Apa makna dari lilin ini? Lilin memberi cahaya di ruang gelap. Wah, pintar ya. Lilin memberikan cahaya di ruang gelap. Tentang sebuah lilin ini ibaratkan ya, kita ibaratkan sebagai Pancasila ya. Lilin bisa memberikan cahaya di ruang yang gelap ya. Dengan adanya lilin maka suatu ruangan akan terang ya tidak? Nah, begitu juga dengan Pancasila ya. Nilai-nilai Pancasila tadi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kamu tidak menanamkan, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, apa yang akan terjadi? Contohnya sila pertama, ya kamu tidak menerapkan nilai ketuhanan. Di sini ada yang muslim, ada yang non-muslim. Kalau tidak menerapkan nilai sila yang pertama, maka akan ada perkelahian, ejek ya kan? Membilang, oh aku agama muslim, aku agamaku yang paling bagus. Aku Nasrani, agamaku benar. Itu tidak boleh. Kamu masih kita lanjut kepada video. Silakan kamu amati video tersebut ya. Video tadi coba. Tangannya coba. Ya, berdiri. Siapa namanya? Ya, kira-kira apa pendapat kamu tentang video tadi yang telah kamu lihat? Oh, siswanya tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih ya, bagus sekali ya. Video. Oke, ada lagi kira-kira yang lain yang bisa memberikan tanggapan tentang video tadi. Coba, siapa yang bisa? Ya, kamu berdiri. Siapa namanya, Nak? Ya, silakan David. Tidak saling menyayangi sesama teman, Bu. Tidak menyayangi sesama teman. Betul sekali teman ya. Jadi kelas ya. Nah, setelah kalian mengamati video, ya ibu punya beberapa
baca. Ya, angkat tangan. Kira-kira gambar apa itu? Iya, nggak apa-apa. Gambar bentrokan yang terjadi di sekolah. Pintar ya, tepuk tangan ya. Nah, itu kemudian ini. Wah, biasa. Ini kasus apa ini kira-kira? Ini adalah salah satu masalah aktual tentang ya, kamu suka mengganggu teman di sekolah. Nah, itu dia. Ya, ini kasus apa coba? Coba, satu orang baca tangannya. Kira-kira kasus apa itu? Sedang mengganggu teman saat belajar, Bu. Sedang mengganggu teman lagi belajar. Itu yang terjadi nggak di sekolah ini? Kalau sama di kelas ini nggak? Siapa yang suka mengganggu temannya ketika belajar? Ini Bu. Ini kan, nah, suka mengganggu teman ketika lagi belajar. Itu masalah aktual yang ketiga nih, coba lihat masalah apa ini? Nah, coba siapa yang bisa mengamati gambar itu? Kita akan kasih pendapat. Nah, ya, silakan apa? Itu tidak serius saat upacara, Bu. Tidak serius ketika upacara. Pintar. Ya kan? Ini masalahnya terjadi nggak di sekolah ini? Iya. Di kelas ini terutama ya enggak? Enggak? Ya enggak? Ya kan sering ganggu nggak? Apa tidak serius ketika upacara kan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, apa solusinya atas masalah-masalah tadi? Solusi atas masalah bullying, masalah mengganggu teman, kemudian masalah tentang tidak serius ketika upacara, ya, kemudian masalah tawuran, ya, apa penyebab dari masalah tadi? Apa penyebab dari kasus-kasus tadi? Siapa yang bisa jawab? Berhubungan dengan Pancasila. Kenapa? Apa penyebab masalahnya? Hah? Iya, kenapa? Karena bermalas-malasan, kemudian tidak menggunakan baik. Kemudian apa solusi ya? Solusi untuk mengatasi masalah-masalah ini tadi. Silakan duduk berkelompok. Kalian ada berapa orang? 30 ya. Nah, nanti kita bikin kelompok satu kelompok 5 orang, jadi ada 6 ya. Ya, silakan. Di sini kelompok 1, langsung saja gabung. Di sini kelompok 2. Nih, mengapa terjadi tawuran di sekolah? Nah, coba kamu adu-adu ya, silakan ya. Ini kalian nanti silakan coba kenapa terjadi tawuran di sekolah? Kenapa? Oh, karena ada dibully. Itu ya, kamu kan bully. Kenapa terjadi tawuran di sekolah? Mungkin apa penyebab utamanya? Misalnya ada rasa iri, ya kan? Dia lebih cantik, ya. Sementara dia cemburu. Akhirnya terjadilah. Atau kamu ya, ini apa? Ini kerjakan ya semuanya. Mengapa terjadi bullying di sekolah? Karena siswa-siswi tidak menghargai dan menghormati sesama teman di sekolah. Karena rendahnya sikap saling menyayangi sesama teman di sekolah, dan karena merasa dirinya paling baik di sekolah sehingga mengejek teman lain. Apa akar masalah dari sikap bully di sekolah? Karena tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kasus bully di sekolah? Yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila di sekolah, menanamkan nilai-nilai Pancasila di sekolah, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Ada yang bertanya? Nah, kelompok di 1 kira-kira yang lain, kelompok lain ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, ya silakan. Namanya siapa? Iya, Bu. Ya, kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok 1. Kayak lagi yuk. Mengapa kasus bully yang sering terjadi di sekolah? Karena kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah, sekolah menanamkan Pancasila
dan tidak boleh diterima. Ya. Sudah ada? Kira-kira kelompok 3 paham? Paham, Bu. Nah, biar tepuk tangan ya untuk jawabannya. Alternatif solusi dalam menangani kasus bully di sekolah. Coba. Jawab. Siapa yang bisa? Ya. Ya, bagus sekali ya, tepuk tangan ya. Tadi ada beberapa masalah aktual yang terjadi di lingkungan sekolah, terutama di kelas ini. Salah satunya adalah kasus bully. Ya, apa akar penyebab masalah terjadinya kasus bully? Ya, yang pertama adalah karena melemahnya nilai Pancasila. Ya, karena kalian tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah dan di dalam kelas ini. Ya, terima kasih kepada semua kelompok yang telah tampil. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang telah tampil. Nah, kita akan melakukan refleksi pembelajaran hari ini ya. Perhatikan semuanya di belakang, perhatikan ya. Kira-kira ya, apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Berdiri nah. Pancasila seperti toleransi yang menjawab, menghargai, menyayangi, Ya, pintar, tepuk tangan ya. Kemudian kira-kira apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ya, ya, saya mau jawab pintar. Namanya siapa? Ya, silakan baca. Menerapkan nilai Pancasila di sekolah. Menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Apa yang tidak kalian pahami pada hari ini? Ya, paham semua kira-kira? Paham ya bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Nah, baik kalau sudah paham ya. Jadi, apa kesimpulan pelajaran hari ini? Nah, siapa kira-kira bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo silakan. Namanya siapa? Ya, silakan. Apa kesimpulannya, Nak? Kopi dan tangan ya. Karena Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah kita lanjut lagi ya pada minggu depan pada materi bab 2 ya. Jadi bab 1 sudah selesai. Hari ini kondisi yang terakhir, kita lanjut lagi nanti bab 2 tentang memaknai peraturan perundang-undangan di ya. Paham kira-kira? Baik, baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini ya, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Jaga damai.